Tottenham Hotspur kena PHP dari Nottingham Forest. Rashford akhirnya debut bersama Barcelona. Luis Diaz resmi berlabuh ke Allianz Arena. Vini minta naik gaji membuat Florentino Perez ngamuk. Supporter Indonesia dikecam oleh Federasi Malaysia. Setelah sempat santer dikabarkan akan bergabung dengan Tottenham Hotspur, Morgan Gibbs-White justru membuat klub asal London Utara itu kecewa berat. Dilansir dari Goal, sang gelandang resmi memperpanjang kontraknya bersama Nottingham Forest hingga musim panas 2028. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Spurs telah mengaktifkan klausul rilis senilai 60 juta pounds. Pihak Forest menuding Spurs melakukan pendekatan yang tidak sah dan bahkan mengancam akan melayangkan protes resmi ke Premier League. Sementara itu, Gibbs-White menegaskan komitmennya kepada Forest dan menyambut ambisi jangka panjang klub di bawah kepemimpinan Evangelos Marinakis. AC Milan dikabarkan tengah mendapat tawaran dari Real Madrid untuk merekrut bek kiri Ferland Mendy yang kini mulai tersisih dari skuad utama. Dilansir dari Foot Italia, Madrid menawarkan Mendy ke Milan setelah Xabi Alonso lebih memilih mempertahankan Fran Garcia. Kedatangan Alvaro Carreras pun semakin mempersempit peluang bermain bagi Mendy. Los Blancos siap melepas sang pemain dengan bandrol sekitar 10 hingga 15 juta euro. Namun hingga kini, Rossoneri masih belum mengambil keputusan apakah akan merekrut Mendy atau tidak. Nama Eric Bailly kembali mencuat di bursa transfer setelah kini berstatus bebas transfer. Bek asal Pantai Gading itu dikaitkan dengan dua klub Serie A, Cagliari dan Cremonese, yang disebut tertarik mendatangkannya. Dilansir dari Sport Mediaset via Calcio Mercato, perwakilan Bailly telah menawarkan jasanya ke kedua klub tersebut. Namun negosiasi terhambat karena permintaan gaji Bailly yang mencapai 1 juta euro per musim dianggap terlalu tinggi. Meski demikian, pengalaman Bailly di level top dinilai tetap menjadi nilai plus bagi klub yang ingin merekrutnya. Fenerbahce dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Skriniar untuk menekan kontrak hingga Juni 2029. Dikutip dari Fabrizio Romano, klub Turki itu kini menunggu persetujuan final dari PSG setelah mengajukan proposal permanen. Skriniar disebut ingin bertahan di bawah arahan Jose Mourinho setelah sebelumnya dipinjamkan selama setengah musim. Kurangnya menit bermain di PSG menjadi alasan utama bek asal Slovakia itu siap hengkang secara permanen ke Liga Turki. Marcus Rashford menjalani debutnya bersama Barcelona dalam laga pramusim kontra Vissel Kobe, namun hanya tampil selama 33 menit sebelum ditarik keluar oleh Hansi Flick. Dilansir dari media Spanyol, keputusan itu bukan sekedar rotasi, melainkan sinyal bahwa Rashford masih perlu beradaptasi dengan sistem kerja keras ala Flick. Rashford datang dari Manchester United dengan status pinjaman dan opsi beli dengan harga 30,3 juta pound dan sempat menunjukkan performa menjanjikan. Meski sempat terlibat dalam proses gol kedua, konsistensi dalam fase bertahan jadi catatan penting. Kini, ia masih punya 3 laga pramusim untuk berbenah dan membuktikan diri agar bisa masuk starting line-up di bawah asuhan Hansi Flick. Setelah merampungkan transfer Victor Gyökeres, Arsenal kini mengincar gelandang Crystal Palace Eberechi Eze. Dilaporkan oleh The Independent, The Gunners tengah menyiapkan tawaran sekitar 60 juta pound yang kemungkinan dibayar dalam 3 tahap. Meski lebih rendah dari klausul rilis Eze senilai 67 juta pound, hubungan baik antar klub membuat negosiasi diprediksi berjalan lancar. Eze disebut antusias bergabung dengan proyek Mikel Arteta, dan Arsenal mempertimbangkan menyertakan Reiss Nelson dalam kesepakatan untuk menurunkan biaya transfer. Bayern Munich dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool senilai 75 juta euro untuk mendatangkan Luis Diaz. Winger asal Kolombia itu telah meninggalkan tur pramusim Liverpool di Tokyo dan akan menjalani tes medis dalam 24 jam ke depan. Menurut laporan The Athletic, Bayern sebelumnya sempat gagal dengan tawaran 67,5 juta euro. Namun akhirnya berhasil setelah mengajukan proposal baru. Diaz akan segera bergabung dengan skuad Harry Kane di Allianz Arena, sementara Liverpool kini mengincar Alexander Isak usai mendatangkan Hugo Ekitike lebih awal di musim panas ini.
Liverpool dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran besar untuk merekrut striker Newcastle Alexander Isak sebagai pengganti Luis Diaz yang hampir resmi pindah ke Bayern Munich. Dilansir dari Fabrizio Romano, The Reds siap memecahkan rekor transfer klub demi mendatangkan Isak yang disebut sangat ingin bermain di Anfield dan menolak tawaran dari Arab Saudi. Transfer ini sejalan dengan visi Arne Slot untuk menyegarkan skuad. Kini, keputusan akhir ada di tangan Newcastle. Apakah bersedia melepas sang striker atau tetap mempertahankannya? Vinicius Junior dikabarkan membuat Florentino Perez murka dalam proses negosiasi kontrak barunya. Dalam laporan yang beredar, winger asal Brasil itu meminta kenaikan gaji serta bonus tambahan dalam klausul kontrak. Padahal kontraknya saat ini masih aktif hingga 2027, namun Vini menginginkan total pendapatan mencapai 30 juta euro per tahun, termasuk bonus. Permintaan itu langsung ditolak Perez karena akan menyetarakan gaji Vini dengan Kylian Mbappe. Alhasil, negosiasi pun terhenti dan masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu penuh ketidakpastian. Real Madrid dilaporkan segera memperpanjang kontrak Thibaut Courtois hingga 2027. Kiper asal Belgia itu dianggap tak tergantikan di bawah Mistar dan kembali tampil gemilang di Piala Dunia antar klub. Dilansir dari sejumlah sumber, Madrid bahkan siap melanggar kebijakan internal mereka yang biasanya hanya memberi perpanjangan 1 tahun untuk pemain di atas 30 tahun. Courtois sendiri menyatakan keinginannya pensiun di Bernabeu, menunjukkan komitmen penuh pada klub di era Xabi Alonso. Menuju Arab Saudi, Al Nassr tengah melakukan manuver agresif untuk menggagalkan kembalinya Joao Felix ke Benfica. Dilansir dari Fabrizio Romano, klub asal Riyadh tersebut kini berada dalam tahap lanjutan negosiasi untuk merekrut Felix secara permanen. Al Nassr sudah mengajukan proposal transfer resmi kepada Chelsea serta penawaran kontrak kepada sang pemain. Proses kesepakatan disebut nyaris rampung dengan pembahasan detail akhir akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Kita kembali ke Asia Tenggara, sebuah media asal Malaysia melontarkan kritik tajam terhadap aksi oknum supporter Indonesia dalam laga terakhir Grup A Piala AFF U23 2025. Mengutip laporan dari Super Bowl, kemarahan muncul setelah terlihat bendera Malaysia dicoret dan dibawa dalam kondisi terbalik oleh pendukung Garuda di Stadion GBK. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan yang melukai martabat Malaysia. Sebagai respon, Federasi Sepak Bola Malaysia disebut telah mengajukan protes resmi kepada AFC atas insiden tersebut.